Dalam beberapa tahun terakhir, film Marvel khususnya MCU mendapatkan banyak pujian karena kualitas yang bisa dibilang cukup menjanjikan. Banyaknya karakter yang diceritakan dengan kompleks membuat film MCU mendapatkan banyak perhatian dari para penggemar. Tapi tahukah kalian, di luar sinematik MCU, ternyata ada beberapa film Marvel yang mendapatkan nilai buruk dan saking parahnya bahkan bisa dikatakan sebagai film yang gagal. Wah, kira-kira film apakah itu? Selamat datang di channel Marvel Indo, dan kali ini kita akan menghitung mundur daftar film-film Marvel dengan rating terburuk versi Rotten Tomatoes. Pastikan kalian tonton sampai selesai agar kalian tahu mana film yang sangat buruk tersebut. Dan siapa tahu film itu malah menjadi salah satu film yang kalian sukai. Tapi seperti biasa, sebelum menyaksikan videonya, alangkah baiknya jika kalian klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dengan demikian, kalian sudah mendukung kami untuk terus memberikan konten-konten menarik seputar Marvel yang lainnya. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Di urutan ke-10 ada film The Punisher. The Punisher adalah film yang dibuat berdasarkan adaptasi dari karakter komik yang dirilis oleh Marvel. Film ini mengisahkan tentang seorang mantan polisi bernama Frank Castle yang berubah menjadi sosok pembunuh kejam setelah insiden mengerikan di mana istri dan anaknya tewas dibunuh oleh para kriminal. Dengan memakai nama Punisher, Frank Castle kemudian memburu semua kriminal dan mafia yang terlibat kasus pembunuhan keluarganya. Film ini mendapatkan penilaian yang kurang memuaskan, salah satunya karena kualitasnya yang dirasa seperti film beranggaran rendah yang jauh dari kata mewah. Adegan seorang pria melawan banyak mafia yang dirasa membosankan. Dan satu hal yang dirasa janggal dari film ini adalah tidak adanya logo ikonik dari Punisher yang berbentuk tengkorak berwarna putih yang biasanya dipakai sebagai ciri khasnya. Dengan semua penilaian yang kurang memuaskan dari para kritikus, film The Punisher ini mendapatkan skor sebesar 28% dari Rotten Tomatoes. Buat kalian yang penasaran dengan alur film ini, kalian bisa saksikan dengan menekan rekomendasi video di kanan atas ini. Berikutnya, ada film tim pahlawan super yang mendapatkan kekuatan setelah terkena kabut kosmik. Siapa lagi kalau bukan Fantastic Four? Diadaptasi dari komik berjudul sama, film Fantastic Four ini adalah penggambaran live action dari karakter ciptaan mendiang Stan Lee dan Jack Kirby yang sudah dibuat sejak 1961 silam. Secara garis besar, film ini mengisahkan tentang 4 orang astronot yang hidupnya berubah total setelah terkena radiasi awan kosmik. Masing-masing dari mereka mendapatkan kekuatan super dan harus melawan sosok supervillain yang sejatinya adalah rekan mereka sendiri. Film ini mendapatkan ulasan yang kurang memuaskan dari para kritikus film. Mereka bahkan mengatakan film ini sedikit membingungkan di mana arahnya ditujukan untuk penonton yang masih anak-anak atau untuk penonton dewasa. Beberapa juga mengatakan kecerdasan dalam film ini seperti dipaksakan, akting di bawah standar, dan penceritaan yang hambar. Sebuah upaya yang biasa-biasa saja untuk menghidupkan tim superhero tertua dari Marvel ke versi layar lebar. Dan dari sekian banyak ulasan, film ini mendapatkan skor 27% dari situs Rotten Tomatoes. Buat kalian yang penasaran dengan alur lengkapnya, bisa cek pada video rekomendasi di kanan atas ini. Kemudian, di urutan ke-8 ada film Ghost Rider. Nah, kami yakin banyak banget dari kalian yang suka dengan film ini. Terbukti dari video alur cerita Ghost Rider yang sudah ditonton sebanyak 1 juta view lebih dari channel ini, membuktikan kalau kalian semua menyukai superhero dengan kepala menyala tersebut. Banyak dari kalian yang kemudian bernostalgia dan pernah menonton film ini di TV saat masih kecil dulu, ditemani ayah, saudara, dan kerabat yang lain. Jika menurut kalian Ghost Rider adalah film yang keren dan mungkin menjadi salah satu film Marvel terfavorit, lain halnya dengan pendapat para kritikus. Film ini mendapatkan ulasan yang kurang memuaskan dari banyak kritikus film.
Mereka menganggap skripnya mengerikan, aksi membosankan, dan dianggap menjadi film adaptasi komik yang terburuk. Situs Rotten Tomatoes memberikan skor sebesar 26% untuk film ini. Wah, apakah kalian setuju dengan ulasan para kritikus? Atau kalian punya pendapat tersendiri mengenai film pertama Ghost Rider besutan Columbia Pictures ini? Silakan tulis pendapatnya di kolom komentar. Di urutan berikutnya ada film Blade Trinity. Ya, film ketiga dari trilogi Blade ini mendapatkan urutan ke-7 sebagai film Marvel terburuk. Secara garis besar, film ini mengisahkan tentang seorang pria yang merupakan setengah vampir dan setengah manusia. Dia memiliki tujuan utama untuk membinasakan semua vampir yang ada di dunia. Dan dalam film ini, dia harus berhadapan dengan sosok Dracula yang merupakan nenek moyang dari vampir dengan kekuatan mengerikan. Buat yang penasaran dengan keseruan filmnya, kalian bisa cek pada video rekomendasi di kanan atas ini. Nah, jika menurut kalian film ini seru karena menampilkan adegan perburuan vampir yang penuh aksi, namun para kritikus malah memberikan penilaian yang tidak memuaskan. Sebagian dari mereka mengatakan film ini sangat jauh jika dibandingkan dua film sebelumnya. Pengenalan dua karakter baru yang terkesan kurang kompleks, senjata yang mirip seperti mainan, dan kurangnya adegan penuh darah yang sudah menjadi ciri khas dari dua film sebelumnya. Situs Rotten Tomatoes sendiri memberikan skor senilai 25% untuk film ini. Di urutan berikutnya ada film yang tergolong baru, yaitu X-Men Dark Phoenix. Film ini bisa dianggap sebagai soft reboot untuk memperbaiki X-Men 3 yang dianggap kurang memuaskan. Ya, dalam film tersebut, Dark Phoenix yang dimiliki oleh Jean sangat jauh dari komik dan membuat fans kecewa. Oleh karena itu, pihak pembuat film memutuskan membuat ulang filmnya dan menghasilkan Dark Phoenix ini. Namun, ekspektasi seringkali tidak sesuai dengan realita. Niatnya ingin memperbaiki, mereka malah semakin memperburuk hasilnya. Secara garis besar, film ini mengisahkan tentang Jean Grey yang mendapatkan kekuatan kosmik misterius yang membuatnya berubah menjadi mutan terkuat. Namun kondisinya menjadi tidak stabil dan malah menghancurkan keluarga X-Men sendiri. X-Men Dark Phoenix adalah film puncak dari 20 tahun waralaba X-Men dan menjadi film yang paling menyentuh, namun sayang, film ini dianggap kurang memuaskan. Beberapa kritikus mengatakan film ini terlalu terburu-buru dalam penyampaian cerita dan malah menjadi membosankan serta hambar. Situs Rotten Tomatoes kemudian memberikan skor sebesar 22% untuk film terakhir dari studio Fox sebelum akhirnya diakuisisi oleh Disney. Sebuah penutup franchise yang sudah dibangun sejak tahun 2000 silam, namun hasilnya mengecewakan. Semoga X-Men versi MCU nanti bisa menjadi adaptasi film mutan yang memuaskan bagi semua kalangan. Di urutan kelima, ada sequel film Ghost Rider. Mungkin kata maksain tepat untuk waralaba ini. Jika film pertama mendapatkan ulasan yang buruk, pihak studio tetap melanjutkannya dan hasilnya malah semakin buruk dari film sebelumnya. Saking buruknya film ini, sang aktor utama yaitu Nicolas Cage memilih stop dan tidak mau melanjutkan film ketiga. Dia bahkan sudah berjanji tidak akan mau lagi kembali dalam proyek apapun yang berbau Ghost Rider. Singkatnya, film Spirit of Vengeance ini mengisahkan Johnny Blaze yang kali ini harus menyelamatkan bocah berusia 10 tahun yang akan dikorbankan untuk sekte pemuja setan. Buat yang penasaran, bisa cek beranda kami karena alur lengkapnya sudah pernah kami buat. Film ini mendapatkan banyak kritikan pedas dari para kritikus. Mereka menganggap skrip dialognya lemah, kurang matang, dan akting dari Nicolas Cage yang dianggap terlalu dibuat-buat yang malah dianggap berlebihan. Situs Rotten Tomatoes memberikan skor 18% untuk film ini, menjadikannya sebagai film Marvel terburuk di posisi kelima. Di urutan keempat ada film jadul Howard the Duck. Jika kalian sudah menyaksikan dua film Guardians of the Galaxy, kalian pasti melihat penampakan dari bebek satu ini. Dia bahkan muncul dalam film Avengers Endgame untuk membantu para pahlawan dalam perang melawan Thanos. Namun jauh sebelum itu, sudah ada film solo yang mengisahkan Howard the Duck.
Film yang dirilis 1986 silam ini mengisahkan tentang bebek dari alam semesta lain yang disebut dengan Dark World. Secara misterius, dia mendarat di bumi. Dia menjadi pahlawan dan hidup berdampingan bersama manusia. Situs Rotten Tomatoes memberikan skor sebesar 14% untuk film ini. Banyak alasan kenapa Howard the Duck menjadi film yang dicap sebagai film buruk. Salah satu alasannya karena wujud Howard yang menggunakan boneka terkadang memiliki penampilan yang tidak konsisten di beberapa scene. Selain itu, CGI yang murah dengan teknologi stop motion membuat film ini semakin buruk. Dan jangan lupa, ada adegan dewasa yang melibatkan manusia dengan bebek. Bukannya menarik, ini malah dirasa mengerikan bagi sebagian orang. I just can't resist your intense animal magnetism. Nah, apakah kalian sudah menonton film ini? Jika sudah, silakan tulis pendapatnya di kolom komentar. Nah, sekarang kita masuk ke urutan 3 besar film Marvel paling buruk sepanjang masa. Di urutan ketiga ini ada film Captain America rilisan tahun 1990. Ya, mungkin banyak dari kalian yang kurang mengetahui film ini. Sinopsis singkatnya, film ini menceritakan tentang seorang tentara Amerika yang mengikuti eksperimen untuk menjadi Kapten Amerika. Dia berjuang untuk mengalahkan sosok supervillain bernama Red Skull pada Perang Dunia Kedua. Film ini berhasil membuat kritikus geram dan memberikan ulasan buruk terhadap film rilisan tahun 90-an tersebut. Naskah yang sangat hambar, anggaran yang rendah, sutradara yang terkesan asal-asalan, sukses membuat film ini berada di urutan ketiga dari film Marvel terburuk yang pernah ada. Situs Rotten Tomatoes memberikan rating sebesar 12% untuk film ini. Wah, sepertinya akan lebih baik jika Kapten Amerika 1 ini dibiarkan tetap tenggelam di dalam es daripada harus diselamatkan. Karena hasilnya tidak sesuai harapan. Kim Gillingham, Scott Paulin as the Red Skull, and Matt Salinger as the Marvel Comics hero, Captain America. Di posisi kedua ada film Elektra. Kembali pada tahun 2003 silam, Studio Fox merilis film Daredevil yang diperankan oleh aktor Batman yaitu Ben Affleck. Dalam film itu diperkenalkan sosok Elektra yang merupakan rekan dekat dari Matt Murdock. Selang 2 tahun kemudian, film solo untuk Elektra dirilis dan hasilnya tidak sesuai harapan. Film yang dibintangi oleh aktris seksi Jennifer Garner ini dinilai memiliki naskah yang terlalu serius dan tidak memiliki dialog cerdas yang biasanya menghadirkan sensasi menarik dalam sebuah film. Performa akting dari Jennifer yang dinilai cukup bagus nyatanya gagal menutupi kekurangan film ini. Situs Rotten Tomatoes bahkan memberikan skor sebesar 11% untuk film ini. Nah, apakah kalian tertarik untuk menontonnya? Silakan tulis pendapatnya di kolom komentar. Dan yang terakhir, film Marvel paling buruk, paling mengerikan, dan paling mengecewakan jatuh kepada Fantastic Four 2015. Banyak sekali faktor yang membuat film ini sangat lemah. Film ini membosankan, suram, dan ada 5 hal yang semakin membuat film ini layak dicap sebagai film Marvel paling buruk. Mulai dari pengenalan karakter yang buruk, alur yang lambat, adegan action yang menjadi ciri khas dari film superhero yang sangat kurang, Dr. Doom yang aneh, dan yang terakhir, film Fantastic Four tidak seharusnya menjadi film yang dark alias gelap. Situs Rotten Tomatoes memberikan rating sebesar 9% untuk film ini. Trailer yang dipamerkan memang membuat penasaran, namun begitu filmnya tayang, hasilnya sangat jauh dari trailer yang diberikan. Nah, apakah kalian sudah menyaksikan film ini? Jika sudah, silahkan berikan penilaian pribadi kalian di kolom komentar. Dan itulah 10 film Marvel di luar MCU yang paling buruk versi Rotten Tomatoes.
Sedikit saran dari kami, untuk menilai suatu film layak ditonton atau tidak, sebenarnya ada 2 cara. Cara yang pertama, kalian bisa melihat penilaiannya terlebih dahulu, baru kemudian menonton, atau cara yang kedua, kalian menonton terlebih dahulu, baru kemudian memberikan penilaian. Karena film yang mendapatkan rating buruk, belum tentu buruk di mata kita. Kebanyakan dari kita sudah senang dan puas jika diperlihatkan CGI yang bagus dan adegan pertarungan yang ciamik. Namun para kritikus memberikan penilaian jauh lebih matang daripada penilaian kita. So, apakah kalian setuju dengan daftar di atas? Jika tidak, kalian bisa tulis alasannya di kolom komentar dan buktikan bahwa pendapat para kritikus tersebut salah. Jangan lupa like video ini jika kalian merasa videonya menghibur dan informatif. Subscribe bagi yang belum, dan Marvel Indo out. Sampai jumpa di video lainnya.